Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di mata kuliah teori ekonomi makro. Jadi ini merupakan pembahasan pertama kita untuk mata kuliah ini. Jadi adapun pembahasan pertama yaitu kita akan membahas tentang seperti apa ruang lingkup dari ekonomi makro. Jadi ini nanti semester ini kita akan membahas tentang teori makro, nanti di semester berikutnya kita akan membahas tentang teori mikro. Jadi akan lebih bahasanya mengerucut ya, lebih detail untuk di mikro. Jadi per item di dalam sub bahasan yang akan kita bahas sebelumnya di makro, nanti akan lebih detail pembahasannya di mikro. Ya, ini merupakan sub pokok bahasan yang akan terbahas di dalam pembahasan ataupun pertemuan kali ini, yang dimana tentang perkembangan dari ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua adalah alat-alat pengamat prestasi ekonomi. Nah, di sini sejarah dari perkembangan ekonomi itu sendiri. Jadi untuk ekonomi ini sendiri itu sejak masa dari Aristoteles, yaitu sekitar 350 tahun sebelum Masehi, di mana pada saat itu yang digunakan adalah masih sistem pertukaran atau barter. Jadi misalkan pada zaman dahulu untuk sistem bahasanya pembelian itu masih dengan menggunakan sistem barter atau barang antar barang. Jadi misalnya saya memiliki misalnya gandum, kemudian misalnya kalian memiliki pakaian atau kayu kayak gitu. Jadi misalnya saya menginginkan kayu, jadi saya bisa menukarkan dengan gandum yang saya miliki. Jadi kalian akan ambil gandum saya, kayu nanti saya ambil. Jadi seperti itu adalah sistem barter. Kemudian ilmu ekonomi ini sendiri itu mempelajari tentang seperti apa perilaku manusia dalam memilih, kemudian ataupun menciptakan sebuah kemakmuran. Jadi bagaimana ilmu ekonomi ini akan membahas tentang bagaimana memenuhi kebutuhan. Intinya adalah memenuhi sebuah kebutuhan, baik kebutuhan primer ataupun sekunder dari manusia, ya. Kemudian membahas tentang menciptakan sebuah kemakmuran. Tentu ada yang namanya gap. Gap di sini adalah tentu apakah kebutuhan kita tercukupi ataupun tidak. Di sini ada tentang masalah mendasar, yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Jadi yang namanya kebutuhan ataupun keinginan ataupun pemuas kebutuhan dari seorang masyarakat ataupun seseorang begitu, pasti rasa tidak puas, kepuasan itu tiap orang berbeda-beda. Kepuasan itu tiap orang berbeda-beda. Ada yang misalnya tingkatnya 50, kemudian ada yang lain tingkatnya 60 dan seterusnya. Jadi bagaimana tentu gap yang saya maksud sini adalah adanya kebutuhan, kemudian penyediaan barang, atas penyediaan barang yang telah diciptakan itu jika tidak terpenuhi, bahasanya tidak terpenuhi dari kebutuhan yang diinginkan oleh seseorang manusia, ya saya katakan seperti itu, maka akan terjadi yang namanya masalah kelangkaan. Ini adalah gap yang terjadi. Kemudian bidang ekonomi ini yang merupakan salah satu bidang pengetahuan yang pengetahuan setelah tahun 1776 itu ada yang namanya Bapak Ekonomi Adam Smith, ya, yang menciptakan buku yang berjudul The Wealth of the Nation atau Negara Kesejahteraan, di mana menurut Adam Smith di sini ia mengatakan bahwa kesejahteraan ini tercapai tanpa campur tangan dari pemerintah ataupun merupakan alokasi sumber daya yang diserahkan pada mekanisme pasar. Jadi tidak ada campur tangan pada saat itu, ya. Adam Smith mengatakan bahwa namanya kesejahteraan itu sama sekali tidak memiliki hubungan dengan campur tangan dari pemerintah. Betul-betul kesejahteraan itu bahasanya dilempar ke pasar. Bagaimana mekanisme pasar itu terjadi dengan sendirinya. Jadi ada kebutuhan, kemudian ada
barang itu akan terjadi dengan bahasanya terjadi begitu saja di pasar. Jadi tingkat kesejahteraan itu akan terjadi begitu saja di pasar. Jadi bukan dengan campur tangan pemerintah, ataupun dengan, kalau berhubungan dengan campur tangan pemerintah tentu ada yang berhubungan dengan aturan-aturan. Jadi pada pada saat itu Adam Smith mengatakan kesejahteraan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan campur tangan pemerintah, tetapi terjadi begitu saja di pasar, seperti apa namanya, seperti terjadi begitu saja. Jadi siapa yang bahasanya cerdas, kemudian kreatif, mampu berpikir untuk bagaimana ia bisa mengelola sumber daya yang ia miliki, kemudian ia tawarkan di pasar, tentu akan memiliki kesejahteraan atau kemakmuran yang lebih baik, kayak gitu. Kemudian di sini ahli-ahli ekonomi yang menganut pandangan Adam Smith ini dikelompokkan ke dalam kelompok klasik, ya, kelompok klasik, atau ada juga namanya analisis mazhab klasik. Jadi sekitaran itu. Jadi ahli-ahli ekonomi saat itu dikelompokkan kepada kelompok klasik. Kemudian pada saat itu terjadi yang namanya The Great Depression. Jadi sekitar tahun 1929 sampai 1932, di mana terjadi yang namanya kemunduran ekonomi di seluruh dunia, yang di mana terjadi ataupun bermula kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Nah, itu yang dikatakan The Great Depression, atau apa namanya, kemunduran ekonomi, di mana tenaga kerja di Amerika itu banyak yang menganggur, kemudian tingkat pendapatan nasionalnya pun anjlok, sehingga dikatakan kemunduran ekonomi yang terjadi pada saat itu di Amerika Serikat. Oke, kita masuk ke alat-alat pengamat prestasi ekonomi atau indikator dari makro ekonomi itu sendiri. Jadi di sini ada pendapatan nasional. Jadi kalau namanya pendapatan nasional, teman-teman sudah mendengarkan atau sudah pernah lah mendengar apa pendapatan nasional. Jadi mungkin saya bisa jelaskan di sini. Pendapatan nasional itu tentu berhubungan dengan tingkat produksi negara. Jadi tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu, kemudian tentu ada perubahan dari tahun ke tahun. Jadi ada fluktuatif, naik turun pendapatan nasional dari suatu negara. Jadi kalau untuk peranan di dalam pendapatan nasional ini yaitu berhubungan dengan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, kemudian perubahan ataupun pertumbuhan dari tahun ke tahun, itu berhubungan dengan pendapatan nasional. Kemudian ada namanya pertumbuhan ekonomi. Kalau tentang membahas tentang pertumbuhan ekonomi, tentu kita akan menilai seperti apa prestasi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, kemudian dan menentukan tingkat kemakmurannya, menentukan tingkat kemakmuran dan bagaimana perkembangannya, itu akan dibahas dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada namanya pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per orang di dalam suatu daerah itu pendapatan per kapita. Kemudian bagian B yaitu penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Jadi tenaga kerja dan pengangguran tentu berhubungan dengan apa namanya, kalau seperti pengangguran itu merupakan suatu apa ya, selisih ataupun gap yang atau perbedaan antara tingkat angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Jadi tingkat angkatan kerja ini di sini merupakan biasanya yang masuk kategori umur sekitar 25 ke atas, yang dimana sudah selesai misalnya ada dengan umur yang 25 ke atas, kemudian penggunaan tenaga kerja ataupun penyerapan tenaga kerja itu terjadi gap, itu yang dinamakan dengan pengangguran. Kemudian tingkat perubahan harga-harga atau inflasi. Jadi teman-teman juga pernah mendengar kata inflasi, devaluasi, deflasi, itu ada semua di dalam ekonomi makro. Jadi kalau seperti inflasi itu adalah apa namanya,
kenaikan harga secara menyeluruh dan secara terus-menerus. Itu dinamakan dari inflasi. Kemudian bagian D ada kedudukan neraca perdagangan. Jadi kedudukan neraca perdagangan di sini seperti neraca perdagangan itu merupakan data yang memberikan gambaran tentang lalu lintas perdagangan dari negara satu dan negara lainnya. Jadi itu merupakan neraca pembayaran. Kemudian kedudukan neraca perdagangan pun juga sama. Jadi kalau seperti kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran ini adalah sebuah hal yang membahas tentang segala aktivitas ekonomi antar negara. Misalnya kalau seperti negara Indonesia, misalnya dengan negara Malaysia, kayak gitu, negara Indonesia kemudian dengan negara Singapura, kayak gitu. Jadi ini merupakan kalau pembahasan tentang kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran itu membahas tentang kegiatan ekonomi yang melalui ekonomi perdagangan itu antar negara, kayak gitu. Kemudian bagian terakhir tentang kestabilan nilai mata uang domestik. Jadi kalau tentang nilai mata uang tentu berhubungan dengan falas, valuta asing. Jadi kalau untuk membahas tentang falas di sini tentu membahas tentang perbandingan nilai dari mata uang, negara satu dengan negara yang lain. Misalkan negara Indonesia dengan Amerika. Jadi perbandingan antara nilai mata uang rupiah dengan nilai mata uang negara Amerika, misalnya dolar ya. Jadi kayak gitu, itu dinamakan dengan falas ataupun kestabilan dari nilai mata uang domestik. Oke, di slide berikutnya ini kita membahas tentang sedikit, tadi sudah saya singgung ya tentang pendapatan nasional tadi. Kemudian di dalam pendapatan nasional ini pembahasannya ada tentang produk nasional bruto atau PNB, kemudian produk domestik bruto atau PDB, kemudian produk nasional neto dan pendapatan nasional neto. Jadi di sini PNB itu sendiri adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk warga negara dari suatu negara tersebut ya, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Jadi ini merupakan dari PNB itu sendiri. Kemudian dari PDB atau produk domestik bruto di sini berapa jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang berada di wilayah hukum suatu negara tanpa memperhatikan kewarganegaraan. Jadi PDB ini tentu menghitung secara keseluruhan dari pendapatan dari hasil barang ataupun jasa, baik orang yang berada, misalnya orang yang dihasilkan dari penduduk negara tersebut ataupun bukan dari, misalnya ada pekerja, misalnya warga negara Malaysia bekerja di Indonesia, itu hasil dari jasa ya, ataupun barang ataupun jasa yang mereka hasilkan dari misalnya pekerjaan mereka, tentu itu akan masuk ataupun terhitung di dalam PDB negara Indonesia. Misalnya mereka bekerja di Indonesia, itu akan termasuk dalam PDB negara Indonesia. Kemudian produk nasional neto di sini merupakan jumlah barang ataupun jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara, baik dari masyarakat maupun pemerintah, yang dimana dikurangi dengan penyusutan alat-alat produksi yang digunakan. Jadi ini sudah dikurangi lah bahasanya dengan berapa penyusutan atau penyusutan yang dipakai oleh alat produksi tersebut. Kemudian ada pendapatan nasional neto. Jadi alat pendapatan nasional neto di sini mulai dari pendapatan rumah tangga, kemudian dari bisnis, kemudian ada dari pemerintah pun juga ada kan namanya BUMN. Jadi itu sudah masuk dalam pendapatan nasional neto, kemudian dihitung dengan melihat berdasarkan manfaat ataupun balas jasa yang diterima. Jadi itu merupakan jenis-jenis dari pendapatan nasional dari suatu negara. Misalnya negara Indonesia ini adalah yang dihitung ataupun yang dikategorikan dalam pendapatan nasional. Berikutnya ada tingkat
pertumbuhan ekonomi. Jadi saya jelaskan tadi tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemudian berikutnya adalah pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita tadi saya katakan adalah pendapatan dari warga negara ya. Jadi tingkat rata-rata pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional ataupun diambil dari PDB, kemudian dibahagi dengan berapa jumlah penduduk negara tersebut. Jadi kalau mau menghitung pendapatan per kapita, dihitung dulu berapa produk domestik bruto ataupun PDB-nya dibahagi dengan berapa total jumlah penduduk negara tersebut, itu masuk, itu untuk menghitung pendapatan per kapita. Oke, next di bagian kedua pembahasan tentang penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Tadi sudah sempat saya singgung seperti apa itu pengangguran. Jadi pengangguran di sini merupakan ketidakmampuan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai ya. Dimana adapun rumus untuk menghitung pengangguran itu sendiri, yaitu angkatan kerja dikurangi dengan penggunaan tenaga kerja. Penggunaan tenaga kerja ini adalah penyerapan tenaga kerja ya, dibahagi angkatan kerja dikali dengan 100. Nanti akan dilihat berapa tingkat persentase dari pengangguran di suatu negara. Di sini ada beberapa penyebab terjadinya pengangguran itu sendiri. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jadi jika terjadi ketidakseimbangan dengan banyaknya angka kelahiran dari suatu negara dengan penyerapan penyerapan dari tenaga kerja itu tidak seimbang, itu juga masuk dalam salah satu penyebab dari pengangguran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah rendahnya laju investasi produktif, di mana ini membahas tentang sumber daya alam yang melimpah, tetapi kapasitas produksi ataupun sumber daya yang ada belum digunakan secara penuh. Jadi itu salah satu penyebab pengangguran. Seperti negara Indonesia ini kan sangat kaya dengan sumber daya alamnya, tetapi masih belum belum digunakan atau belum dimaksimalkan oleh pemerintah. Apabila misalnya negara Indonesia betul-betul memfokuskan diri misalnya pada satu sumber daya alam yang kita miliki yang begitu besar potensi untuk bisa dikembangkan, bisa saja negara Indonesia akan menjadi negara yang bahasanya negara yang makmur. Tentu negara-negara lain juga akan bahasanya melihat kita bahwa akan berbelanja ke negara kita. Tentu itu akan masuk dalam pendapatan nasional. Kemudian berikutnya ada rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, di mana tentu tentang kualitas pendidikan masyarakat ini ada beberapa perusahaan-perusahaan ya. Ada beberapa perusahaan di negara Indonesia itu tidak masih minim pekerja yang diambil adalah pekerja dari negara Indonesia. Masih banyak misalnya yang masih menggunakan pekerja dari tenaga kerja di luar. Seperti ada perusahaan di Morowali ya. Morowali itu lebih besar tenaga kerja yang dipakai itu adalah tenaga kerja dari luar. Karena tentu ya itu kualitas pendidikan yang masih minim yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga banyaknya perusahaan-perusahaan misalnya dari luar masih memakai tenaga kerja dari negara lain. Kemudian yang terakhir adalah strategi industri labor saving. Di sini tentang penghematan penggunaan tenaga kerja. Jadi ini merupakan salah satu penyebab dari pengangguran di suatu negara. Oke, berikutnya kita bahas tentang tingkat perubahan harga-harga atau inflasi. Jadi inflasi ini merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum ataupun secara terus-menerus. Jadi secara kontinu meningkat harganya, meningkat drastis harganya, itu merupakan inflasi. Kemudian yang kedua adalah proses menurunnya
nilai mata uang secara kontinu. Jadi kalau untuk membahas tentang nilai mata uang, tentu kita akan membahas tentang valuta asing atau falas. Inflasi sini dapat digolongkan menjadi 4 bagian. Ada inflasi ringan, kemudian ada inflasi sedang, kemudian ada inflasi berat, dan hyperinflasi. Jadi inflasi ringan ini sendiri itu berada tingkatan persentasenya antara angka 10% setahun. Kemudian ada inflasi sedang, jadi sekitar 10% sampai 30% setahun. Kemudian ada inflasi berat, ini antara 30 sampai 100% setahun. Dan ada yang paling parah adalah hyperinflasi atau inflasi tak terkendali, itu bisa berada di atas 100% setahun. Jadi kalau untuk membahas tentang apa sih dampak-dampak yang terjadi jika terjadinya inflasi. Nah, ini adalah deretan yang terjadi tentu akan berakibat buruk di dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika di suatu negara terjadi inflasi atau meningkatnya harga-harga secara kontinu, secara drastis, ataupun penurunan nilai mata uang secara kontinu dari suatu negara, itu akan berakibat pada saya boleh katakan berantakan jalannya ekonomi suatu negara, sangat berantakan, di mana harga barang-barang itu akan naik. Kemudian tentu masyarakat akan mau tidak mau akan membeli, tetapi nilai dari mata uang itu akan secara tidak langsung nilainya akan menurun. Itu bisa saja terjadi. Jadi misalnya kayak gini, kalau terjadi misalnya kenaikan ataupun misalnya pada produksi, misalnya pertanian, jika terjadi kenaikan, kemudian karena terjadi kenaikan ini karena adanya pemilu kah, atau hal-hal yang bisa saja terjadi di suatu negara, itu akan berakibat pada pengangguran. Tadi kita sudah bahas pengangguran. Kemudian apa yang diakibatkan dari pengangguran tersebut adalah kemiskinan. Itu merupakan deretan yang bisa saja terjadi jika suatu negara tidak mengambil langkah antisipasi atau langkah recovery dari suatu negara, atau ingin memperbaiki ekonomi suatu negara. Bisa saja terjadi kemiskinan ataupun kemiskinan suatu negara secara domestik ataupun secara nasional jika tidak dilakukan recovery ataupun perbaikan ekonominya. Kemudian yang keempat adalah pembahasan tentang kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jadi kalau membahas tentang, tadi sempat saya singgung ya, kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran itu tentu berhubungan dengan kegiatan ekonomi ataupun kegiatan perdagangan dari negara satu dengan negara yang lain. Di sini neraca pembayaran itu merupakan data yang memberikan gambaran tentang lalu lintas perdagangan dan dana dari satu negara ke berbagai negara lain dalam satu tahun tertentu. Di mana kemudian ada neraca perdagangan ini tentu berhubungan dengan nilai ekspor ataupun impor dari suatu negara. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan tentang defisit dalam neraca perdagangan disebabkan oleh impor yang melebihi ekspor dan kehilangan kepercayaan orang terhadap prospek ekonomi. Jadi kalau misalnya defisit ini, misalnya ini negara Indonesia, padahal ada beberapa sumber daya alam yang sebenarnya bisa kita lebih eksplor misalnya di negara Indonesia, tetapi tidak maksimal dilakukan oleh pemerintah, sehingga lagi-lagi dilakukan impor. Padahal sebenarnya sumber daya alam ataupun kekayaan yang kita miliki di dalam suatu negara, misalnya negara Indonesia ini, sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan kita, mampu memenuhi, tetapi masih lagi-lagi ya itu mungkin maybe tentang kualitas, kemudian adanya
apa namanya, sudah adanya kerjasama yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga terjadinya impor lagi ini akan akan berakibat pada defisit dari suatu negara, karena lebih banyak impor, bahasanya lebih banyak impor daripada ekspor. Makanya negara Indonesia, pemerintah saat ini bahasanya lagi memusatkan perhatian pada UMKM, sebisa mungkin barang-barang produk atau produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM itu bisa menembus pasar internasional. Jadi ini terus dilakukan pemerintah untuk melakukan promosi, untuk terus melakukan perbaikan kualitas, sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain untuk melakukan pemasaran atau masuk dalam pasar internasional. Ini masih dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pembahasan yang terakhir kita pada pertemuan ini tentang kestabilan nilai mata uang domestik. Jadi tentu kalau membahas tentang nilai mata uang domestik itu berhubungan dengan valuta asing ataupun falas. Jadi untuk nilai mata uang ataupun falas ini kan tiap menitnya selalu berubah. Jadi bisa misalnya teman-teman ke bank itu bisa melihat berapa falas kita, misalnya ada layar, biasanya di bank itu ada layar monitor, situ kita bisa lihat naik turunnya kurs mata uang asing. Kurs valuta asing ataupun falas itu merupakan perbandingan nilai suatu mata uang asing dengan nilai mata uang domestik. Jadi misalnya nilai mata uang Indonesia dengan nilai mata uang negara Amerika, misalnya itu dolar. Kemudian kurs ini menunjukkan banyaknya uang dalam negeri yang diperlukan untuk membeli satu unit valuta asing tertentu. Kemudian yang ketiga adalah valuta asing dapat dipandang sebagai harga dari suatu mata uang asing. Jadi berapa nilai falas misalnya untuk suatu negara itu bisa mencerminkan berapa harga dari nilai mata uang dari negara tersebut. Jadi bisa tercermin dari berapa tingkat valuta asingnya, itu bisa dilihat dari situ. Nah ini sebenarnya belum saya update ya kurs ya ini sekitar kurang lebih seperti ini. Untuk tampilan seperti apa untuk melihat kurs tiap negara ataupun mata uang dari tiap negara, itu bisa kita lihat berapa harga belinya, kemudian berapa harga jualnya, kemudian dilihat dari spot di dunia seperti apa. Jadi sekitaran seperti inilah contohnya. Oke, thank you. Ini adalah materi pembahasan kita di pertemuan hari ini. Kita betul-betul membahas tentang seperti apa ruang lingkup dari makro itu sendiri, kemudian untuk bahasanya mencoba untuk membuka pikiran teman-teman untuk pembahasan materi-materi berikutnya, bahwa kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara ataupun negara Indonesia. Kita akan bahas di dalam makroekonomi itu sendiri. Terima kasih.